Selama ini saya diam, bantang-bantang ketua hakim macam saya takut. Takut apa saya sama dia? Ini pencemaran nama baik. Ini pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan pembunuhan. Bukan perkosa, bukan narkoba. Sama-sama. Hukum Indonesia sudah bobrok. Hakim harus diganti. Kalau nggak online, kalau nggak di online, majelis ganti. Yes. Kalau Live. nggak online, majelis ganti. Live. Udah itu jawaban dari saya kuasa hukumnya. Live pak, transparan pak. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok. Itu loh, sudah disiapkan berbagai live. Ya, dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan. Ya, padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila, ya kan, sehingga perlu tidak boleh dipiralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh, ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru-hara di depan persidangan, bahkan satu pengacaranya naik ke meja, ya. Naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Kelakuan pengacara dan siraf itu norak. Lu tahu tadi, begitu tahu ada itu, Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirimkan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kasat baru dia gemetar. Baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda langsung. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya. Saya jelaskan pada Hotman Paris, Anda nggak usah bawa-bawa Pak Prabowo. Saya berdarah-darah dalam Pilpres 2014-2019 memimpin masa dalam menggeruduk Bawaslu dan KPU. Kamu nggak usah ngaku-ngaku dekat-dekat Prabowo, kami orang Indonesia, semuanya dukung Pak Prabowo. Ya, yang kedua, yang punya petinggi negara bukan kau saja. Kami juga punya, saya juga punya. Ya. Yang ketiga, tadi saya naik ke meja pengadilan di persidangan tadi, ya, karena ada jaksa yang mencekik klien saya. Ya, jaksa dan petugas Mahkamah Agung mencekik klien saya. Makanya saya naik secara spontan. Ya, videonya ada. Tadi saya sempat ajak bertarung dia di meja persidangan, tapi saya menghargai persidangan, saya turun. Itu aja klarifikasi dari saya. Jadi Hotman jangan sosok jago kamu ya. Ya, silakan Pak Rihat. Baik, jadi ini mungkin contoh potret persidangan hari ini yang buruk, sangat buruk. Ini perlu kita sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Berawal dan bermula peristiwa ini supaya dipahami oleh masyarakat, bukanlah atas kehendak daripada klien kami Raspasil, tapi bermula karena kelihatannya arogansi daripada hakim yang mulia seharusnya Dari awal. ya, yang tidak konsisten dalam hal bersikap. Kenapa kita tidak konsisten bersikap? Karena awalnya permohonan kami telah dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk melakukan persidangan ini terbuka untuk umum dan live. Namun
dengan cara-caranya arogansi daripada ketua majelis hakim yang mulia ini, yang seharusnya bukan seperti itu, melakukan kehendaknya sendiri, bahwa menyatakan tadi untuk persidangan ini dan selanjutnya tidak terbuka untuk umum. Jadi ini adalah tindakan arogansi yang kita anggap tidak fair. Maka kami tadi telah berdiskusi dengan klien kami dan semua tim, mengambil sikap dengan tegas dan sudah segera memasukkan permohonan kepada ketua majelis dengan permohonan. Ada 3 permohonan. Satu, meminta semua majelis hakim yang memimpin perkara ini, penetapan itu, meminta untuk diganti dan dilakukan penetapan yang baru supaya fair ini. Dan ketiga, tetap meminta supaya perkara ini tetap live, supaya terbuka untuk umum, dan supaya semua masyarakat umum dapat juga mengikuti persidangan ini secara terang-benderang dan menjadi satu pembelajaran hukum. Jangan cuma bermain media daripada sepihak. Ini dengan live ini kan terbuka untuk umum, bukan cuma karena misalnya banyak employer gitu loh. Jadi ini harus fair. Jadi selama ini klien kami di framing seakan-akan klien kami yang melakukan perbuatan mesum. Padahal kami ingin membongkar hari ini siapa yang mesum sebenarnya. Bukti kami kuat. Kenapa ditutup-tutupi? Siapa yang mesum? Saya sudah bilang, Hotman, klien saya atau kau yang mesum? Hah? Kau atau klien kami? Kau yang mesum atau klien kami? Itu aja jawabannya. Oke, baik. Ini ya itulah saking semangatnya rekan-rekan kita ini. Jadi ya kita hargai juga. Jadi maksud saya tadi ini sebenarnya sikap kami ini bukanlah ya arogansi, bukan, tapi kami ini justru membuat sikap ini adalah supaya pembelajaran yang baik untuk semua masyarakat, karena kita mengikuti media ini sepertinya dikuasai oleh seseorang yang punya follower banyak. Jadi kalau dengan live kita kan nggak ada yang menguasai, terbuka untuk umum. Jadi itulah makanya kami selalu bersikeras ini harus terbuka untuk umum, harus fair, supaya ini benar-benar tidak ada yang bisa men-setting suatu peristiwa ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya silakan kepada. Baik, silakan Bu Ida. Selamat siang. Hari ini luar biasa kita melihat arogansi seorang hakim. Dia kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah porsi yang sama, penegak hukum. Kita dibentak-bentak, kita direndahkan. Seenaknya selama persidangan ini kita sabar. Tapi hari ini memuncak. Kenapa? Dalam satu perkara sidang dia membuat 2 peraturan. Pertama terbuka untuk umum, kemudian di pertengahan dia bilang tertutup. Maksudnya apa? Indikasi ya, dia sudah kena siram. Indikasi. Kenapa? Kok kita kan pembuktian? Kenapa pembuktian ditutupi? Bertahun-tahun, 3 tahun lamanya. Masalah ini viral. Klien kami pun terdampak. Sampai bilang, kenapa Bu Eli bela-bela Resman? Saya sampai saat ini sedih. Saya dekat dengan keluarganya. Saya seperti keluarga Bang Resman. Saya yakin dia tidak bersalah dalam proses ini. Kita tahu, bahkan di depan mata saya, di depan Kombes Elvis, di lantai 15, dia cium itu iklim hakim. Hei Rasman, kau cemburu, kami pacaran. Dia cium. Saya bilang pegang mimiknya. Di BAP Hotman Paris itu, di BAP ya, menyatakan dia pernah check in. Itu kalau nggak salah saya di Moi, di Hotel Moi. Dia cek apartemen Moi, Kelapa Gading. Dia check in. BAP ya. Terus dipegangnya mimi itu keras, payudaranya keras. Ini sudah palsu. Nah, kata dia, nah iklim hakim apakah dia sukarela check in? Berapa kali dia ditiduri? Apakah dia dibayar? Nah ini kalau perkara yang benar terjadi, benar itu ada terjadi, itu tidak fitnah dan tidak ada perbuatan pidana. Itu hukum yang bicara. Jika saya memfitnah orang bilang pacaran, ternyata dia tidak pacaran, itu baru fitnah, ada hukum. Tapi ketika dia menyatakan itu perempuan Mangga 2 punya anak 1, ternyata di depan Kombes lantai 14 Mabes Polri, itu Pak Kombes Elvis harusnya tahu dengan penegakan hukum. Jangan mentang-mentang Hotman Paris kebal hukum, jangan. Pak Hotman Paris, Pak Prabowo, saya didatangi rumah saya
oleh Jenderal Joksen almarhum, Egy Sujana Sang Alang, itu menguasai perkara tim sukses Bapak dari 2014-19 sampai 2024. Saya ini tim Bapak juga. Saya ditembak di depan Bawaslu. Mobil saya korban loh Pak. Hotman Paris Tapi mana? tidak pernah kami bangga-banggakan Pak ya. Kami percaya Saya 2 kali bahwa Pak Prabowo adalah membela Pak Prabowo. penegak hukum. Yang kemarin abang melaporkan Bang Rasman. Kenapa? Bang Rasman abang laporin. Oh sudah lama, tapi baru diadil, dia sudah terdakwa, sudah sidang 3 kali. Oke. Ya. Berarti itu kasus lama gitu. Kasus lama, cuma karena saya terlalu sibuk jadi pengacara para naga, Oke. jadi saya nggak sempat. Baru terakhir karena dia terlalu bacok dan terlalu banyak ngomong, akhirnya gue seriusin. Terdakwa sudah sidang 3 kali. Oh, sudah Bagi saya yang penting dia duduk di pesakitan dulu biar mulutnya itu dijaga gitu. Abang emang untuk dugaannya tuh dugaan apa bang? Ya masa gue dibilang ada jadi gini, dia bikin di Instagram dia Ya. tanpa lapor polisi, tanpa somasi, tanpa hubungi saya. Hotman itu penjahat seks. Gue kan nggak penjahat kan? Enggak. Dia bilang, oh iya. Dia bilang gue kelainan seks. Coba bilang gue kelainan seks. Normal banget gue. Bang, itu berarti undang-undang ITE jatuhnya. Undang-undang ITE. Kemungkinan restoratif justice gimana bang? Rasman berdamai. Rasman botak, lu gak mau damai sama lu. Tapi bang, Tapi kan polisi kan pasti akan menawarkan restoratif. Tidak ada, karena sudah ke pengadilan, sudah selesai, sudah tertutup kemungkinan itu. Abang ini juga termasuk pengacara yang vokal sekali bang. Saya tidak pernah ngomong yang seperti itu. Saya ngomong substansi kasus. Saya nggak pernah bilang sama orang, kau tuh kelainan seks. Kau penjahat seks. Mana pernah gue ngomong gitu. Yang gue sikat substansinya. Oke. Jadi menurut abang tidak ada restoratif justice untuk kasus ini ya bang ya? Sama si Rasman berdamai. Nih Rasman, nih kau nonton nih. Oke, jadi masih terus lanjut ya? Masih berlanjut, sudah sidang. Bagi saya yang penting dia duduk, botaknya itu duduk di persidangan. Karena dia terlalu banyak bacot terus. Iya benar. Ya, Oke. hanya orang lain yang ada beberapa pengacara yang sudah saya bikin tersangka, tapi karena saya lihat kelakuannya berubah, ya gue diamin aja. Saya tidak pernah nyenggol kalau nggak disenggol duluan. Oke. Kalau misalnya besok Bang Rasman minta maaf sama abang datang langsung gimana? Untuk Rasman tidak ada maaf sama botakmu.